Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat ini kita akan membahas tentang penelitian dan penulisan sejarah. Nah, di sini kita akan membahas tentang sumber sejarah, ada jenis sumber sejarah, ada fakta sejarah, selanjutnya penelitian sejarah. Di situ ada tahap pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan selanjutnya yang terakhir adalah historiografi atau penulisan sejarah. Nah, yang pertama kita membahas tentang jenis sumber sejarah. Apa saja sih jenis sumber sejarah itu? Kita lihat pengertiannya. Sumber sejarah adalah benda-benda yang dapat digunakan sejarawan dalam rangka meneliti peristiwa sejarah. Bagi sejarawan, sumber sejarah dianggap sebagai nyawa untuk merekonstruksi peristiwa sejarah. Sejarah ada karena rekonstruksi yang dilakukan sejarawan terhadap sumber sejarah. Sumber sejarah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama sumber sejarah berdasarkan bentuknya, dan yang kedua adalah sumber sejarah berdasarkan urutan penyampaiannya. Sumber sejarah berdasarkan bentuknya, di sini ada sumber sejarah tertulis, yaitu keterangan tulisan yang berkaitan dengan peristiwa sejarah, yaitu seperti laporan, surat kabar, catatan harian, dan autobiografi. Sumber sejarah lisan yaitu informasi yang disampaikan secara lisan oleh saksi sejarah. Metode untuk mendapatkan sejarah lisan disebut dengan sejarah lisan atau oral history. Selanjutnya, sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Apa saja? Yang pertama adalah sumber benda, menunjukkan perkembangan kebudayaan dari waktu ke waktu. Sumber benda dapat berupa bangunan bersejarah, fosil, lalu patung. Sumber visual yaitu sumber yang berupa gambar, bisa berupa foto, sketsa, ornamen, dan lukisan. Lalu sumber audiovisual yaitu sumber berupa suara dan gambar, berupa film dokumenter sejarah, berita mengenai peristiwa bersejarah, lalu video dokumentasi. Nah, selanjutnya adalah sumber sejarah berdasarkan urutan penyampaiannya. Bagaimana klasifikasi sumber sejarah berdasarkan urutan penyampaiannya? Yaitu yang pertama, sumber sejarah primer, yaitu adalah kesaksian langsung para pelaku peristiwa sejarah. Di sumber primer ini orang pertama yang mengalami sebuah peristiwa sejarah. Lalu sumber sekunder adalah kesaksian dari seorang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah tersebut. Dan yang terakhir adalah sumber tersier, yaitu berupa buku-buku sejarah yang disusun berdasarkan laporan penelitian para ahli sejarah. Selanjutnya, fakta sejarah. Berdasarkan sifatnya, fakta sejarah dibagi menjadi 4, yaitu fakta keras yang pertama, yaitu kebenarannya sudah diterima secara umum. Contohnya, peristiwa proklamasi kemerdekaan 1945. Jadi sudah tidak ada perdebatan lagi, sehingga fakta tersebut diterima secara umum oleh masyarakat, bangsa, dan negara, bahwa tanggal 17 Agustus itu memang benar terjadi proklamasi. Lalu fakta lunak, kebenarannya masih terbuka untuk diperdebatkan. Contohnya super semar. Super semar itu versinya ada banyak, yang benar yang mana sih? Lalu contoh lagi peristiwa G30 SPKI, teorinya sangat banyak. Mungkin kurang lebih ada 6 teori. Yang benar yang mana? Maka kebenaran itu masih terbuka untuk diperdebatkan. Bila ditemukan fakta-fakta yang lebih kuat, maka kebenaran sebelumnya itu akan berubah. Lalu inferensi, yaitu ide sebagai benang merah yang menjembatani antara fakta. Lalu opini, yaitu pendapat pribadi yang tidak didasarkan atas pendapat umum, di pendapat kita sendiri. Lalu berdasarkan bentuknya, di sini ada sociofact, yaitu menggambarkan keadaan sosial, suasana zaman, dan sistem kemasyarakatan. Lalu mentifact, yaitu menggambarkan suasana pikiran
dan sikap yang mendasari suatu karya cipta. Lalu artifacts yaitu benda-benda peninggalan masa lampau, ini berdasarkan bentuknya. Selanjutnya adalah pemilihan topik. Jadi pemilihan topik ini sangat penting. Pemilihan topik menjadi hal penting sebelum melakukan penelitian. Topik merujuk pada bahasan atau pokok kajian yang akan diteliti. Apa saja kriteria pemilihan topik penelitian sejarah yang baik? Jadi syarat pemilihan topik itu harus manageable topik ya, sesuai dengan latar belakang pengetahuan, kecakapan, dan kemampuan peneliti. Lalu obtainable data, yaitu mempertimbangkan ketersediaan data, baik kepustakaan literatur, arsip, dan sumber lisan, dan teknik pengumpulan data serta lokasi penelitian. Atau significance of topic ya, yaitu memiliki manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Lalu interested of topic, yaitu sesuai dengan minat dan ketertarikan peneliti. Nah, dalam pemilihan topik ini seorang peneliti akan bekerja dengan baik jika ia memiliki passion atau ketertarikan dan sesuai dengan keahlian. Oleh karena itu, pemilihan topik sebaiknya juga didasarkan pada dua kedekatan berikut. Yang pertama kedekatan emosional, yang kedua kedekatan intelektual. Kedekatan emosional ini pemilihan topik yang didasarkan pada ketertarikan terhadap daerah lingkungan penelitian. Lalu kedekatan intelektual yaitu pemilihan topik berdasarkan pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh peneliti. Selanjutnya heuristik, pengumpulan sumber. Setelah kita memilih topik, selanjutnya kita melakukan pengumpulan sumber. Jadi kegiatan mencari dan menemukan sumber sejarah yang diperlukan dalam penelitian sejarah. Itu adalah pengertian dari heuristik. Keberhasilan pencarian sumber ditentukan oleh wawasan peneliti mengenai sumber yang diperlukan dan keterampilan teknis penelusuran sumber. Biasanya permasalahan dalam pengumpulan sumber diantaranya keterbatasan kemampuan menguasai bahasa sumber. Mungkin ada bahasa-bahasa yang berkaitan dengan bahasa sumber seperti bahasa-bahasa yang ada di prasasti yang mungkin bagi peneliti itu sulit untuk diterjemahkan, seperti bahasa Sanskerta ya. Jadi memerlukan orang-orang ahli di bidangnya untuk menerjemahkan bahasa-bahasa yang ada di prasasti contohnya. Lalu selanjutnya tidak semua orang dapat mengakses sumber tersebut. Lalu beberapa sumber masih dikategorikan sebagai sumber tertutup, artinya tidak terbuka untuk umum. Hanya orang-orang tertentu yang boleh mengakses sumber tersebut. Sumber sejarah sudah berusia sangat tua dan rentan jika disentuh. Banyak sejarah yang masih menggunakan tulisan tangan. Nah, jadi tulisan tangan ini memang harus berhati-hati. Jika salah membukanya, maka nanti tulisan itu akan pecah dan rusak begitu. Apalagi jika tulisan tangan tersebut memiliki umur yang sangat tua gitu. Makanya dalam perpustakaan nasional yang berkaitan dengan sejarah menggunakan tulisan tangan itu sudah dibuat dalam bentuk digital, di-scan begitu, sehingga aman untuk diakses dan mudah diakses. Selanjutnya verifikasi. Jadi setelah melakukan heuristik, selanjutnya kita melakukan sebuah verifikasi atau kritik sumber. Di sini ada proses pengujian atau keaslian sumber sejarah, itu pengertian dari verifikasi itu sendiri. Lalu verifikasi ini dibagi menjadi dua, kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern atau autentisitas diantaranya adalah waktu pertanggalan, pembuatan sumber, pembuktian keaslian. Lalu kritik intern
yaitu menentukan sifat sumber, menyoroti pembuatan sumber, membandingkan kesaksian dari berbagai sumber. Lalu tahap selanjutnya adalah interpretasi, yaitu penafsiran. Di sini ada interpretasi, yaitu penafsiran makna fakta dan hubungan antara satu fakta dan fakta yang lain. Itu ada analisis dan sintesis. Analisis atau menguraikan, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Sintesis menghubungkan, yaitu membuktikan adanya hubungan sebab akibat atau kausalitas. Mengapa subjektivitas sering terjadi dalam tahap interpretasi? Ya, karena subjektivitas dalam tahap interpretasi terjadi karena peneliti memiliki kebebasan memberikan pandangan dan pendapatnya terhadap sumber yang telah ditemukan. Lalu historiografi, ini adalah tahapan terakhir dari penelitian sejarah atau dikenal dengan penulisan sejarah. Historiografi adalah kegiatan yang menyajikan hasil penelitian sejarah menjadi tulisan sejarah atau history as written. Nah, di situ ada tahap pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Dalam tahap pendahuluan itu biasanya terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan pustaka, metode, dan sumber. Dan selanjutnya sistematika. Lalu pembahasan itu ada hasil penelitian yang telah dilakukan dan diakhiri dengan penutup, yaitu hasil penelitian secara umum. Nah, contohnya adalah karya tulis ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. Jadi itu adalah contoh-contoh dari historiografi yang sudah dibukukan melalui tahap-tahapan penelitian sejarah. Nah, demikian anak-anak materi tentang penelitian dan sumber sejarah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.